Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Binti Masroa. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian psikologi dalam proses biologis dan faktor genetik bawaan anak remaja berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan anak yang mengalami penyimpangan atau perbedaan dari rata-rata anak normal lainnya. Pada proses pertumbuhan atau perkembangannya, terjadi kelainan seperti kelainan fisik, mental, sosial, dan emosi. Anak berkebutuhan khusus ini pun memiliki karakteristik yang berbeda antara satu dan lainnya, atau memiliki perbedaan sesuai dengan jenis kelainan yang dialami oleh anak tersebut. Selanjutnya adalah proses biologis. Proses biologis adalah proses perubahan pada sifat fisik individu seperti sifat keturunan, gen, perkembangan sistem syaraf dan otak, perubahan hormon, perkembangan fungsi organ tubuh. Proses biologi yang melandasi perkembangan otak, berat badan, dan tinggi badan, perubahan dalam kemampuan gerak, dan perubahan di masa puber. Faktor genetik bawaan. Menurut Irwanto, Kasim, dan Rahmi, faktor penyebab anak berkebutuhan khusus jika dilihat dari masa terjadinya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, faktor prenatal, terjadinya kelainan anak semasa dalam kandungan atau sebelum lahir. Kejadian tersebut disebabkan oleh faktor internal, yaitu faktor genetik dan keturunan, atau faktor eksternal, yaitu ibu mengalami pendarahan, bisa juga karena kecelakaan seperti terjatuh sewaktu hamil, mengkonsumsi obat-obatan yang dapat mencelakakan janin, dan kekurangan gizi. Adapun beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya kelainan pada bayi. Yang pertama, infeksi kehamilan. Infeksi kehamilan ini bisa terjadi akibat virus leptospirosis yang berasal dari air kencing tikus. Yang kedua adalah gangguan genetik. Gangguan genetika ini dapat terjadi akibat kelainan kromosom, transformasi yang mengakibatkan keracunan darah atau faktor keturunan. Yang ketiga, usia ibu hamil. Usia ibu hamil yang berisiko menyebabkan kelainan pada bayi adalah usia yang terlalu muda, yaitu usia 12-15 tahun, dan terlalu tua, yaitu di atas 40 tahun. Usia yang terlalu muda memiliki organ seksual dan kandungan yang pada dasarnya sudah matang dan siap untuk memiliki janin, namun secara psikologis belum siap, terutama dari sisi perkembangan emosional sehingga mudah stres dan depresi. Wanita dengan usia di atas 40 tahun, sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin banyaknya polusi zat serta pola hidup yang tidak sehat, bisa menyebabkan kandungan wanita tersebut tidak sehat dan mudah terinfeksi penyakit. Dan yang keempat, keracunan saat hamil. Keracunan dapat jadi saat hamil, yaitu bisa diakibatkan janin yang kekurangan vitamin atau bahkan kelebihan zat besi atau timbal, misalnya seperti hewan laut seperti mengkonsumsi kerang hijau dan tuna instan secara berlebihan. Yang kelima adalah penggunaan sinar X. Radiasi sinar X dari USG yang berlebihan atau rongsen atau terkena sinar alat-alat pabrik dapat menyebabkan kecacatan pada bayi karena merusak sel kromosom janin. Yang kedua adalah faktor prenatal. Sering juga disebut natal, waktu kejadian kelainan pada proses kelahiran dan menjelang serta sesaat setelah proses kelahiran. Misalnya kelahiran yang sulit, pertolongan yang salah, persalinan yang tidak spontan, lahir prematur, berat badan lahir rendah, infeksi karena ibu mengidap sifilis. Adapun beberapa hal yang dapat mengakibatkan kecacatan pada bayi. Yang pertama adalah proses kelahiran lama, prematur, kekurangan oksigen. Bayi prematur atau terlalu lama dalam kandungan seperti 10 bulan atau lebih dapat menyebabkan bayi lahir cacat. Hal ini dapat terjadi karena cairan ketuban janin yang terlalu lama dapat menyebabkan kandungan zat-zat kotor yang membahayakan bayi. Yang kedua, kelahiran dengan alat bantu. Alat bantu kelahiran meskipun tidak seluruhnya dapat menyebabkan kecacatan otak bayi, misal menggunakan vakum dan tangverlosing. Yang ketiga, pendarahan. Pendarahan pada
ibu bisa terjadi akibat plasenta previa, yaitu jalan keluar bayi yang tertutup oleh plasenta, sehingga ketika janin semakin membesar, maka gerakan ibu dapat membenturkan kepala bayi pada plasenta yang mudah berdarah. Bahkan sangat membahayakan ketika bayi dipaksa lahir normal dalam kondisi tersebut. Yang keempat, kelahiran sungsang. Bayi dikatakan sungsang apabila kaki atau bokong bahkan tangan yang keluar terlebih dahulu. Ibu bisa melahirkan bayinya secara sungsang tanpa bantuan alat apapun. Namun ini sangat berisiko, bayi dapat cacat karena kepala yang lebih lama dalam kandungan, bahkan bisa berakibatkan kematian bayi dan ibu. Yang kelima adalah tulang ibu yang tidak proporsional. Ibu yang memiliki kelainan bentuk tulang pinggul atau tulang pelvik dapat menekan kepala bayi saat proses kelahiran. Hal ini dapat dihindari dengan melakukan operasi sesar saat melahirkan. Faktor yang ketiga adalah faktor pasca natal. Terjadinya kelainan setelah anak dilahirkan sampai dengan usia perkembangan selesai kurang lebih usia 18 tahun disebabkan karena kecelakaan, tumor otak kejang, dan diare semasa bayi. Adapun beberapa hal-hal yang dapat menyebabkan kecacatan pada anak semasa bayi. Yang pertama adalah penyakit infeksi bakteri, TBC, virus, diabetes mellitus, penyakit panas tinggi, dan kejang-kejang. Penyakit-penyakit tersebut adalah penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan yang intensif. Namun jika terkena pada bayi dapat menyebabkan bayi terhambat dalam pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak karena terkait dengan pertumbuhan otak di tahun-tahun pertama kehidupan. Yang kedua adalah kekurangan zat makan seperti gizi dan nutrisi. Gizi dan nutrisi yang sempurna sangat dibutuhkan bayi setelah kelahiran. Gizi tersebut dapat diperoleh dari ASI di 6 bulan pertama dan makan penunjang dengan gizi seimbang di usia selanjutnya. Jika bayi kekurangan gizi atau malnutrisi, maka perkembangan otaknya akan terhambat dan bayi dapat mengalami kecacatan mental. Yang ketiga adalah kecelakaan. Kecelakaan pada bayi terutama pada area kepala dapat mengakibatkan luka pada otak. Dan otak sebagai organ utama kehidupan manusia jika mengalami kerusakan, maka dapat merusak pula sistem atau fungsi tubuh lainnya. Yang keempat adalah keracunan. Racun yang masuk dalam tubuh bayi bisa dari makanan atau minuman yang dikonsumsi bayi. Jika daya tahan tubuh bayi lemah, maka dapat meracuni secara permanen tubuh bayi. Racun bisa berasal dari makanan yang kadaluarsa atau busuk atau makanan yang mengandung zat psikoaktif. Racun yang menyebar dalam darah bisa dialirkan pula ke otak dan menyebabkan kecacatan bayi. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.